Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada teman-teman peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Saya Ibu Yuwono, Widya Suara Pusdiklat BMKG. Dalam kesempatan kali ini akan menemani Anda dalam materi anti korupsi. Kalau kita mendengar kata korupsi tentu sudah familiar di telinga kita. Tapi hati-hati, jangan-jangan kita adalah koruptir. Apa itu koruptir? Koruptor kecil-kecilan, ini istilah saya saja, ya. Artinya kita sering berperilaku koruptif. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Nomor 20 tahun 2001 dijelaskan secara tegas bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang bertindak melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk daripada tindak pidana korupsi. Apa saja? Yaitu ada 7. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang ketujuh adalah gravitasi. Saya akan mungkin membahas tentang 2 saja. Baiklah, saya akan membahas tentang penggelapan dalam jabatan. Contohnya, penggelapan dalam jabatan misalnya kita mau markup kwitansi hotel atau kwitansi perjalanan dinas. Itu salah satu contohnya. Gratifikasi. Nah, hati-hati tentang gratifikasi, karena gratifikasi ini dianggap lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ingat, ada suatu pertanyaan yang bisa menjadi clue di kita untuk masalah gratifikasi. Ini adalah terkait dengan jabatan atau wewenang kita. Nah, kalau seandainya kita sudah tidak menjawab lagi atau tidak berwenang lagi dalam suatu pekerjaan, apakah orang itu akan melakukan gratifikasi kepada kita? Apakah orang akan memberi hadiah kepada kita? Baiklah, kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Menurut Lembaga Administrasi Negara, nilai anti korupsi itu ada 9, ya, banyak sekali ya. Yang pertama yaitu tetap jujur, yang kedua adalah peduli, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah disiplin, yang kelima adalah adil, yang keenam sederhana, yang ketujuh berani, yang kedelapan bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah kerja keras. Dan intinya dari keseluruh nilai ini harus saling berkaitan, dan jujur dan mandiri adalah yang utama. Kenapa? Kejujuran dan kemandirian, artinya dalam mandiri ini kita harus bisa memisahkan antara harta pribadi dan harta kantor atau negara. Teman-teman semuanya, beberapa teori telah mengungkapkan atau menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana korupsi itu terjadi. Salah satunya adalah GON, greedy, opportunity, need, dan exposure. Greedy artinya serakah, artinya dia korupsi karena memang niat, dan opportunity. Nah, di sini hati-hati. Jika kita suatu saat menduduki jabatan, misalnya dalam pengelolaan anggaran, nah di situ banyak godaan-godaan. Karena apa? Kita mempunyai wewenang dalam misalnya memperlancar proses pengadaan barang dan jasa yang mungkin nilai aliran dananya begitu besar kepada pihak ketiga. Ini menjadi pertanyaan, masa dana sebegitu besar kita tidak mendapat bagian? Nah, itu adalah sebuah godaan. Itu opportunity. Kemudian need ini kebutuhan, dan terakhir ada exposure. Nah, exposure ini berarti bahwa ketika tindak pidana korupsi itu terjadi, kita menganggap itu adalah sebuah sistem. Nah, dengan terkait hal ini ada teori yang kedua, yaitu tindak pidana korupsi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama terpaksa, yang kedua dipaksa, dan yang terakhir adalah memaksa. Terpaksa artinya karena kebutuhan, dipaksa berarti karena sistemnya, dan yang ketiga memaksa, memang dia kekuatan atau power di situ. Artinya greedy tadi, keserakahan. Untuk menghindari tindak pidana korupsi, marilah kita sama-sama menghindari perilaku koruptif, memperkuat iman dan takwa, dan jangan lupa belajar tentang peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Salam dari saya, semangat belajar, salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.